Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita duduk di sini untuk mendengarkan presentasi dari Ibu Nurul sebagai salah satu calon guru penggerak yang akan memberikan sebentar masukan kepada kita terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan selanjutnya marilah kita persilakan saja langsung kepada Ibu Nurul untuk mempresentasikan terkait aksi nyata yang dibawakan oleh Ibu Nurul terkait budaya positif. Kepada Ibu Nurul kami persilakan. Ya, silakan ya. Cek. Baiklah, terima kasih Sir Lukman atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan limpahannya lah sehingga Bapak Ibu sekalian bisa berada di sini bersama saya dalam rangka aksi nyata presentasi tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya di sini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai presentasi ini, kita akan ice breaking dulu. Oke, Bapak Ibu, kira-kira berapa binatang yang ada di dalam gambar? 4. Ya, 4. 9. Terus? 3. 6. 10. 7. Ya. Oke, Mem yang mengatakan 10 boleh disebutkan? Buaya, ikan itu matanya, gajah, kura-kura, ada kedelai, anjing, ada kucing, ada ular, ada burung, ada tikus di bawah sekali. Jadi 10. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang mendapat di atas 10? Oke, Bapak Ibu ada di atas 10? Ada nyamuk juga. Oke, silakan dibuka, Sir. Jadi jawabannya banyak Bapak Ibu ya, ada tikus, ada kepala burung, ya, ikan, ya, jadi semuanya ada 16. Ya, nanti dicari di kamus ya Bu. Jadi Bapak Ibu, fungsi dari ice breaking ini adalah supaya Bapak Ibu bisa fokus dan tidak mengantuk lagi. Jadi tidak mengantuk lagi Bapak Ibu. Ya, oke. Oke Bapak Ibu, pertanyaan pemantik, cukup Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Oke, nomor 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Tidak setuju. Oke. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Kalau bapak-bapak yang di sana setuju? Setuju. Oke, next. Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju Bapak Ibu? Ya, mungkin
tidak setuju? Pertama, kenapa saya tidak setuju bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi anak? Karena berarti itu mereka belajar tidak berdasarkan hati, tapi berdasarkan hadiah yang akan diberikan. Ketika hadiah itu kita hilangkan, maka hasil pembelajarannya juga anjlok. Seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih. Betul sekali yang dikatakan Mem ya, bahwa apabila kita memberikan penghargaan apabila penghargaan tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar anak, berarti anak ini ingin berprestasi cuma karena penghargaan, bukan ingin berprestasi karena keinginan dari diri sendiri, tapi karena penghargaan. Oke, bagaimana? Sepakat mungkin Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Oke, sekarang budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Oke, sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira apa-apa saja itu budaya positif Bapak Ibu? Hal yang baik yang dilakukan salam apabila masuk tabe-tabe. Ya, tabe-tabe apabila lewat di depan orang yang lebih tua. Berarti di situ nilai kebijakan universalnya itu menghormati. Oke, selanjutnya ya, saling menghargai. Terus Bapak Ibu, selain itu ada lagi tanggung jawab dan sebagainya. Oke, next sir. Oke, jadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ada beberapa konsep yang kita akan laksanakan, yaitu 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Posisi kontrol seorang guru, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Di antara keenam ini, apakah Bapak Ibu yang dimana di sini yang sering dilakukan? Bagian kedua, motivasi perilaku manusia. Ya. Terus disiplin positif ya Bapak Ibu sudah sering dilaksanakan. Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu sudah? Sudah. Ya, kalau restitusi? Ya. Oke. Oke, next sir. Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke disiplin positif, coba Bapak Ibu mengepalkan tangannya. Anggaplah di dalam tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu hal yang sangat berharga. Ya, karena di dalam kepala ini adalah sangat berharga, maka Bapak Ibu meskipun dirayu, diiming-imingkan diberikan emas 1 kilo, diberikan Pajero 2 biji. Bapak Ibu kira-kira mau tidak memberikan apa yang ada di dalam genggaman Bapak Ibu tersebut? Tidak. Saya juga mau. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak saya. Mau? Bagaimana? Memeda mau ki, Memeda? Tidak mau ki, kalau Mem Hasni? Tidak. Kalau Mem Dian? Mem Haji Caya? Tidak. Mem Haji? Tidak juga. Pak Kumis? Tidak juga. Kenapa Bapak Ibu tidak mau? Apa alasannya? Karena nilainya sangat besar dibanding iming-iming 2 Pajero, 1 kilogram emas dan sebagainya, ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang memiliki kontrol atas diri Bapak Ibu itu siapa? Ya, betul, diri sendiri. Jadi yang bisa mengatur kita itu diri kita sendiri, Bu, Pak, bukan orang lain. Meskipun dikasih Pajero sama 1 kilogram emas, tidak mau Pak Ibu? Kalau saya mau Kak. Oke, Sir.
selanjutnya. Oke, jadi perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol stimulus responnya? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi stimulus respon itu kita selalu mencoba berpikir bahwa apa yang kita pikirkan sama dengan yang orang pikirkan. Ya, teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku buruk itu kita memandangnya bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Teori kontrolnya, perilaku itu memiliki tujuan. Jadi barangkali ada yang menurut pandangan kita berperilaku buruk, tapi mereka ada tujuan tertentu yang kita tidak tahu. Ya, mengerti Bapak Ibu? Oke. Stimulus respon selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Betul Bapak Ibu? Jadi orang tidak bisa kita kontrol, kita juga tidak bisa kontrol orang, karena masing-masing orang bisa mengontrol diri sendiri. Bagaimana Bapak Ibu, setuju Ki? Oh iya. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau disiplin itu identik dengan patuh, taat, ya. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan kelas, patuh pada tata aturan sekolah. Jika melanggar akan terkena hukuman. Benarkah Bapak Ibu? Tidak selalu. Tidak? Iya. Oke, next. Oke, jadi pengertian dari disiplin positif adalah proses pembelajaran. Bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki kedisiplinan diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju jadi? Kadang-kadang. Iya. Jadi disiplin positif maksudnya ini anak-anak itu rasa disiplinnya itu karena timbulnya dari dalam diri. Jadi bukan karena ada sesuatu takut hukuman dan sebagainya. Jadi mereka itu menerapkan disiplin karena betul-betul dari dalam diri, bukan yang lain-lain. Next. Ya. Teori motivasi. Jadi teori motivasi menurut Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori motivasi yang pertama yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini masih termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, teori motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, motivasi ini adalah motivasi internal dan inilah sebenarnya tujuan disiplin positif. Kalau Bapak Ibu di sini kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Hijau, pink, atau orange? Orange.
Ya, jadi bukan karena takut dihukum sama kepala sekolah atau karena Bapak Ibu mau dapat penghargaan. Gak lihat tahu ya, rajinna datang pagi-pagi itu memang aneh itu karena mau itu dipuji-puji sama Kepsek. Jadi teori motivasi disiplin positif maksudnya di sini Bapak Ibu yaitu motivasi yang menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum, bukan karena pengen penghargaan, tapi karena menghargai diri sendiri. Kesadaran sendiri, betul Mem Fitra. Apalagi Bapak Ibu, tanggung jawab. Ya betul, berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kalau misalnya saya piket, ada mungkin di sini yang kurang piket. Jadi tidak rajin piket karena takut di apa? Ditegur sama siapa? Tapi harus rajin piket karena datangnya dari hati untuk menghargai diri sendiri. Oke. Betul, kita bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Oke. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini berdasarkan Alficon, yaitu Punish by Rewards 1923. Ada tuh. Wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Next. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita melangkah ke budaya positif yang selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Kalau berdasarkan Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini yang mana yang sering diterapkan di sekolah? 1. Terus? Ya, mengaku saja Bapak Ibu, jangan malu-malu. Pokoknya mengaku memang bagi sekarang. Yang mana biasa? Teman. Terus? Pemantau. Bukan di roti mantau. Oke, next. Kalau manajer Bapak Ibu sudah pernah mengaplikasikan 5 posisi kontrol sebagai manajer? Ya, biasa. Oke. Kita akan menyaksikan sebuah video tentang 5 posisi kontrol di sekolah. Kasih lumpuh-lumpuh sampai. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Aduh, saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau di sini siapa lagi tuh yang suka tembak? Banyak. Ya sama kalau setiap hari. Apa nih, Bu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi Oke, Bapak Ibu, setelah menyaksikan 5 posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang baik untuk kita terapkan di sekolah? Yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena posisi kontrol sebagai manajer ini kita akan memberikan sebuah tanggung jawab kepada anak agar mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri dan mencari solusinya sendiri. Seperti video yang tadi, Naren akan memecahkan masalahnya sendiri tadi dengan menyetel alarm sebelum tidur. Jadi posisi sebagai manajer ini bukan kita, Bu, bukan kita yang memberikan solusi kepada anak, tapi mereka sendiri yang mencari solusi atas masalahnya sendiri. Oke, baiklah Bapak Ibu, sudah jelas dengan 5 posisi kontrol tersebut? Oke, next. Baiklah Bapak Ibu, disiplin positif yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, yang kedua kesenangan, yang ketiga kasih sayang dan rasa terima, yang keempat kebebasan, dan yang kelima bertahan hidup. Next. Oke Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini dijelaskan bahwa kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang kepada dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bapak Ibu, apakah pernah menemukan seorang siswa yang tidak memiliki maksudnya apakah Bapak Ibu pernah menemukan siswa yang sepertinya dia membutuhkan kasih sayang? Sering banyak pada siswa. Ya, kita sering Bapak Ibu ya menemukan siswa yang membuat masalah dan sebagainya. Ternyata setelah dikonseling, ternyata siswa tersebut adalah kekurangan kasih sayang. Padahal pada dasarnya manusia itu membutuhkan rasa itu, tapi dia tidak mendapatkannya, ya. Oke, yang kedua survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan sebagainya. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu penguasaan atau kemampuan. Kebutuhan tersebut yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan bisa meninggalkan pengaruh. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Misalnya yang ini Bapak Ibu, siswa itu di dalam kelas apabila mungkin sudah jenuh dari jam pertama sampai jam ke-9, mungkin mereka itu butuh kebutuhan akan kesenangan. Jadi karena mereka sudah jenuh itu, barangkali kita bisa menerapkan permainan di dalam kelas. Oke. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan freedom atau kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Next. Oke Bapak Ibu, karena saya lihat tadi Bapak Ibu sudah
agak sedikit lelah letih, ya lesu, mari kita berdiri dulu Bapak Ibu, kita melonggarkan otot-otot. Iya, kita longgarkan otot-otot dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, tersadar. Hah? Sinyalnya mungkin tidak bagus. Bisa jadi potong nanti. Oh, pakai mah. Sinyal mah. Sinyalnya kalau Okay, connected. Cepat. Nah, Ya, Bapak Ibu, kita melemaskan otot-otot dulu ya Bapak Ibu. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Bulan melihat kepada bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, Gabung menjadi satu. dua Jembatan panjang. dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi satu. Dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi satu. Siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana, sudah lentur otot-ototnya Bapak Ibu? Iya. Oke, sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas tak masing-masing? Sudah. Oke, mantap. Oke Bapak Ibu, apa itu keyakinan? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Oke Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas itu penting? Setiap perilaku positif warga kelas akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, biasanya kan terlintas di dalam benak kita ya, mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Kenapa mesti keyakinan, bukan peraturan? Dulu-dulu kan kita kenal sebagai peraturan. Sekarang menjadi keyakinan kelas. Mengapa? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu ya. Suatu keyakinan, kenapa dirubah dari peraturan ke keyakinan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau keyakinan itu akan memotivasi seseorang dari dalam, ya, secara intrinsik. Seseorang akan
lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Maksudnya di sini ketidaknyamanan dan keterpaksaan itu mereka mungkin taat kepada aturan hanya karena terpaksa mengikuti aturan tersebut, bukan berdasarkan dari hati atau motivasi intrinsik. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, pedoman membuat kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi, apabila Bapak Ibu ingin membuat kesepakatan kelas, harus melibatkan semua warga sekolah, warga di dalam kelas tersebut, ya, dari guru, siswa. Oke. Yang kedua yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Abstrak itu artinya di sini di dalam kelas itu keyakinan yang nyata yang akan kita sepakati bersama di dalam kelas. Selanjutnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi jangan tomek Bapak Ibu bikin keyakinan kelas sampai 30. Nanti pusing tuh anak-anak, yang mana nih yang sudah disepakati, kenapa ini banyak sekali. Jadi jangan bikin banyak-banyak, ya. Terus berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya pernyataan-pernyataan universal ini di sini yaitu kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Oke, next, dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di sini misalnya kalau dalam bentuk positif negatif, dilarang ribut. Itu adalah bentuk negatif. Jadi kalau diubah menjadi bentuk positif, bagaimana menurut Bapak Ibu? Kondisi kelas harus tenang. Ya, tertib. Iya. Kalau misalnya dilarang terlambat, Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Kalau misalnya mengembalikan barang-barang dalam kelas, mengembalikan barang-barang yang ada di dalam kelas, barang-barang maksudnya alat-alat kebersihan, mengembalikan alat-alat kebersihan di tempatnya setelah dipakai. Merapikan. Ya, merapikan. Oke, dan yang kembali yaitu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, misalnya besok ada lagi yang ingin disepakati, boleh lagi dirubah. Jadi setiap saat bisa ditinjau kembali. Kalau ada lagi mau diperbaiki, ya bisa. Oke, next. Oke Bapak Ibu, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, yaitu 1, curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Terus tinjau ulang. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Selanjutnya tanda tangani keyakinan sekolah atau kelas. Yang terakhir, lekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi Bapak Ibu di sini barangkali bisa menggunakan apalagi namanya itu yang ditempel-tempel. Works bukan. Mr. Lukman itu yang bisa dipakai apalagi namanya? Sticky note. Betul. Ya, jadi itu bisa dibagi-bagikan ke anak-anak baru mereka menulis keyakinan yang menurut masing-masing lalu ditempel. Setelah itu kita diskusikan bersama yang ingin kita sepakati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, students. Good morning, ma'am. How are you this morning? We are fine.
belajar, apalagi tidak membuang sampah di dalam kelas. Semuanya sudah bagus jawabannya, hanya bentuk kalimatnya masih berbentuk negatif. Kalau dilarang tidak, itu bentuk negatifnya. Kita ubah kata-kata itu menjadi kata-kata yang positif. Misalnya, tidak makan di dalam kelas. Coba dirubah ke dalam bentuk positif. Berarti makan hanya pada saat jam istirahat. Tidak membuang sampah di dalam kelas. Iya, positifnya membuang sampah pada tempatnya. Oke, atau jagalah kebersihan kelas. Jadi bagaimana? Tidak mengganggu teman. Nah, kita rubah menjadi kalimat positif. Tidak mengganggu teman berarti saling menghargai dan menghormati sesama teman. Jadi bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke, Mem akan membagikan kertasnya. Silahkan tulis di sini apa-apa yang kita akan sepakati demi kelancaran pembelajaran kita, ya, supaya pembelajaran berjalan dengan nyaman, tertib di dalam kelas. Oke? Oke. Silakan kalian tulis kira-kira apa-apa, keyakinan apa yang kita harus sepakati. Ya, hanya satu kalimat, satu kesepakatan, satu orang. Oke, silakan ditulis. Tidak perlu tulis nama ya. Jadi tidak usah kita tulis nama tas. Oke, sekarang kita meninjau kembali kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita tulis. Ya. Nomor 1, mengumpulkan tugas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. 2, masuk kelas tepat waktu atau disiplin. Sepakat? Sepakat. Terus makan hanya pada saat jam istirahat. Sepakat? Sepakat. Terus ini sama saling menghargai dan menghormati sesama teman. Sepakat? Sepakat. Ya, jadi tidak ada lagi yang membuli antara satu dengan yang lain, apalagi membuli dengan menggunakan nama orang tua. Jadi kalian di sini sudah sepakati harus saling menghargai dan menghormati. Oke. Terus ya, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Sepakat. Oke. Terus datang tepat waktu, tidak boleh makannya sama. Oke, jadi itulah tadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi mengharap keyakinan kelas ini adalah sesuatu hal yang kita sepakati dan kita harus konsisten untuk meyakini bahwa hal tersebut harus diterapkan demi terciptanya pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kalian setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Oke, jadi anak-anak sekalian, kenapa kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini? Kenapa keyakinan? Ya, karena tujuannya supaya anak-anakku ini semuanya betul-betul mengikuti keyakinan tersebut dari dalam hati. Perubahan dari dalam hati meyakini bahwa ini adalah nilai-nilai kebijakan yang harus diterapkan. Setuju? Setuju.
konsekuensinya atau takut dengan hukumannya. No. Tapi karena kalian itu berubah betul-betul karena keinginan dari dalam hati, keinginan dari dalam diri. Oke, anak-anakku sekalian, silakan diambil lalu kita tempel di belakangnya. Oke, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang dilakukan oleh guru? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau dimaafkan saja? Menurut Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang guru lakukan? Pertama itu harus tahu dulu kenapa tindakan itu dilakukan. Kemudian jika sudah tahu alasannya, harus memberikan arahan untuk mengingatkan mereka agar tidak berbuat itu lagi. Terus apakah mereka bisa diberi hukuman atau dimaafkan saja? Tergantung kesalahan apa yang dibuat. Jika itu berat, kita harus memberikan bukan hukuman, tapi kita memberikan sanksi yang mungkin bisa menjadikan dia berubah, tapi tidak dimaafkan. Karena kalau dimaafkan, gampang diulang lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Mem atas pendapatnya. Kita akan menemukan pertanyaan di atas dengan slide selanjutnya. Ya, kita melangkah ke budaya positif yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Berdasarkan Dian Goosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Oke Bapak Ibu, jadi restitusi itu memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita merestitusi siswa, kita tidak memaksa untuk berubah, kita hanya memberikan sebuah penawaran. Jadi restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan, desakan dan atau tuntutan maupun bentuk lain dari suatu tekanan yang menyebabkan seseorang menjadi merasa tertekan. 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi langkah menstabilkan identitas ini, kita akan mengubah anak yang merasa gagal menjadi anak yang sukses, yaitu dengan contoh percakapan. Kita memberikan percakapan seperti ini. Nah, tidak ada manusia yang sempurna.
sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Oke, next. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di dalam langkah ini, kita akan memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami sehingga anak merasa dipahami. Jadi di dalam validasi tindakan yang salah ini, kita harus tahu dulu anak ini kenapa melakukan perbuatan tersebut. Kita tanyakan dulu apa alasannya melakukan hal tersebut. Oke, next. Oke, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pentingnya bertanya pada anak tentang kehidupan nanti yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi menanyakan keyakinan itu maksudnya kita di sini menanyakan anak tersebut kira-kira apabila dia melakukan hal tersebut, kira-kira dia melanggar keyakinan apa yang telah disepakati di dalam kelas. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di dalam kelas. Berkelahi Ki sama Fatimah? Iya, Mem. Habis marah sama sekali kalian sama Fatimah. Selalu kena suruh menyapu, baru sudah masa menyapu. Ada temanku pikir tidak kepina menyapu, tapi kunci tinggal. Oh begitu. Oh wajar tuh paling nggak perlu marah Ki, karena sudah mungkin menyapu, nah disuruh laki terus. Kalau member ada di posisi kita, mungkin juga akan marah seperti kita. Terus apa yang kita lakukan sama Fatimah? Aku lempar pakai sapu, Mem, tapi tidak kena. Jadi kubuli pakai nama lelucon sampai nama nangis. Astaga, Nora. Begini nak, apakah menurut Kak membuli teman itu adalah sikap yang bagus? Tidak, Mem. Terus apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas Kak? Apalagi ini nak, membuli menggunakan nama orang tua. Toh kita tahu kan nama orang tua itu sosok yang kita harus hormati, kita harus hargai, betul tidak? Terus menurut kita keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar? Yang saling menghormati dan menghargai teman sekelas, Mem. Oh iya betul. Terus apakah saling menghormati itu penting? Iya, Mem. Terus jadi keyakinan apa yang harus kita lakukan pada saat kita marah? Mungkin harus lebih sabar sama mengontrol emosi itu, Mem. Oh betul. Terus kita bersedia perbaiki ini masalah? Insyaallah, iya, Mem. Nah, kalau kita bersedia perbaiki ini masalah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Agak minta maaf di Fatimah, Mem. Iya. Tidak lagi buka sebegitu. Oh iya, begitu Nadi. Kalau bersalah melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Ya? Oke nak, kalau begitu kembali ke kelas Kak. Terima kasih, Mem. Iya nak, sama-sama. Besok begitu Kak lagi. Oke, baiklah Bapak Ibu, itu adalah tadi penerapan budaya positif yang kelima. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan? Iya, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana seandainya siswa sudah direstitusi tapi masih menyimpan dendam dan bahkan melanjutkan pertengkarannya dengan temannya di luar sekolah? Apakah ada restitusi kedua atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mem Asmi atas pertanyaannya. Jika siswa
sudah direstitusi tetapi masih menyimpan dendam di dalam hati dan tidak berubah dan bahkan melanjutkan perkelahian itu di tempat lain atau di luar sekolah. Apakah ada restitusi kedua atau restitusi selanjutnya? Begitu ya Bu Asmi pertanyaannya. Menurut saya jika melakukan perkelahian di luar dan sudah direstitusi tapi masih ada dendam, berarti anak tersebut belum memiliki rasa tanggung jawab atas apa hasil restitusi dengan gurunya yang tadi. Kalau menurut saya kita tetap melakukan restitusi tapi dengan melibatkan orang tua. Begitu, Mem. Bagaimana? Sepakat? Oke. Pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, apakah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama bisa diubah? Kalau bisa, caranya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Ibu Haji Wardah atas pertanyaannya, yaitu apakah keyakinan kelas yang telah disepakati bersama bisa diubah? Bisa. Tadi sudah dijelaskan Bu, kalau setiap waktu itu bisa ditinjau kembali keyakinan kelasnya. Apa lagi yang perlu ditambah atau apa lagi yang dikurangi dan apa lagi yang bisa ditambah. Misalnya di dalam kelas, siswa ini ada sesuatu yang sepertinya banyak kejanggalan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kita tinjau kembali dan kita menambahkan keyakinan kelas tersebut, yaitu tentunya dengan kesepakatan bersama di dalam kelas. Bagaimana Ibu Haji? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Haji. Oke, pertanyaan ketiga, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Mem. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya seperti ini. Apakah seorang guru bisa menggunakan berbagai posisi kontrol? Misalnya di pagi hari menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian di siang menggunakan posisi kontrol yang lain. Terima kasih Mem Andi Masdiana. Pertanyaan yang dari Mem Andi Masdiana yaitu apakah seorang guru bisa menggunakan berbagai posisi kontrol? Misalnya pagi menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, terus siangnya nanti menggunakan posisi kontrol sebagai teman, terus 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau seperti yang tadi sudah dibahas pada video yang ditampilkan, bahwa posisi kontrol terbaik itu sebagai manajer. Jadi sebaiknya mungkin Bapak Ibu bisa meminimalisir dulu posisi-posisi yang lain dan kita memaksimalkan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa dalam posisi kontrol sebagai manajer itu bukan kita yang memutuskan anak ini mau jadi apa, tapi anak ini kita latih menjadi anak yang bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih. Bagaimana? Oke. Thank you. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Sudah tidak ada? Sudah. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan mengakhiri presentasi ini masalah budaya positif, ya. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai seorang guru dan pendidik. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.